Dan saya bilang kalau misalkan hidup Jibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner. Saya bilang kalau badan proporsional hidup saat itu nggak bisa makan enak. Itu cuma mitos teman-teman. Dan di video ini saya akan review salah satu fork karbon termurah yang ada di marketplace di pasaran Indonesia, yaitu fork EC90. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu nih yang udah subscribe Fit and Eat. Apa kabar semuanya? Udah lama banget Fit and Eat nggak bikin video, mungkin kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan kali ya, karena kemarin kan ada break puasa Ramadan. Tapi sebelumnya juga saya minta maaf ya kalau misalkan Allahu Akbar Jibran, awas. Oke, sebelumnya saya juga minta maaf kalau misalkan nanti ada suara anak-anak, karena anak-anak saya lagi main. Ada Jihan, Jibran. Dadah kak, dadah. Oke, kita lanjut ya. Tadi insiden kecil. Ini fork karbon yang kalau saya searching di marketplace ya, entah itu Shopee, Bukalapak, atau di Tokopedia, ini sih yang paling murah ya, di range harga 750.000. Ada di Shopee yang di bawah 700.000, sekitar 650-an, tapi sellernya di luar negeri. Saya nggak berani ambil resiko ya, karena fork karbon kan kalau dikirim ini banyak kemungkinan dia bisa crash, dan itu terjadi. Jadi pas saya beli pertama kali dikirim, itu ternyata ada sedikit scratch di forknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat fotonya. Tapi alhamdulillah sellernya mau tanggung jawab gitu. Waktu saya konfirmasi ternyata benar, mereka nggak cek dulu forknya, jadi bisa di-retur, dan itu padahal saya nggak unboxing. Jadi seller ini nih, kalau kalian mau beli forknya bisa di sini. Harganya yang paling murah se-marketplace. Ada yang jual masih 1 jutaan, dan setahu saya fork ini memang dulu pas pertama kali keluar harganya di range 1 jutaan sih. Sekarang udah 750.000. Jadi kalau mau ngeliat, ini geometrinya kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Saya waktu cari di YouTube susah banget nih cari lihat geometrinya. Jadi kurang lebih saya ambil dari tengah ya. Tuh, ini sih sesuai dengan selera saya banget. Dia agak condong ke depan, miring. Terus juga forknya rada tebel, kokoh, cocok sama frame yang gemuk. Frame-nya yang nggak terlalu gemuk juga buat saya sih ini cocok-cocok aja sih. Oke, langsung ya kita bahas dari segi bobotnya. Beratnya ada di 330 gram. Ini jauh lebih enteng dari fork saya yang kemarin masih steel. Fork steel saya itu sekitar 1.500 gram, 1,5 kilo teman-teman. Jadi ini berhasil diet langsung 1,2 kilogram. Nah, pertanyaannya waktu dipegang ini memang ringkih ya kan, fork karbon, dan orang tuh banyak yang mikir kalau fork karbon itu gampang patah, gampang pecah. Ya sebenarnya enggak juga sih, karena dia kan karbon, bukan kerupuk gitu ya. Tapi yang pasti diperhatikan adalah waktu kita masang QR kayak gini, tenaganya mesti pas, karena ini kan nggak bisa pakai torsi ya kalau QR seperti ini. Jadi pakai feeling, jangan terlalu keras, jadi dia nggak bikin pecah ini. Dan buat saya pribadi sih, brand EC90 ini cukup oke sih ya. Udah banyak produk-produk yang saya lihat, dan kayaknya kalau lihat di forum-forum belum ada yang protes sama brand ini. Lanjut secara geometri, karena fork saya waktu itu cukup tinggi, waktu ganti ini dia langsung turun teman-teman ya. Tadinya frame bagian atas ini, top-topnya dia sedikit nanjak. Cuman karena udah ganti frame, dia sekarang sedikit menurun. Nah, ini tentu akan mempengaruhi posisi riding kita. Jadi kurang lebih akan sedikit nunduk. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka yang posisinya nunduk banget, spacernya bisa dinaikin atau bisa ganti stem yang derajatnya lebih tinggi. Nah, terus pertanyaannya nih, pas ganti fork ada perubahan performance nggak? Saya sendiri sih nggak ngerasain perubahan yang signifikan ya. Begitu ganti fork, walaupun bobotnya jauh lebih ringan, beda 1,2 kg sama fork saya yang dulu. Tapi enggak sih, cuman dari penampilan aja saya jauh lebih suka fork ini ketimbang sebelumnya, karena dia, ini juga yang paling penting nih, waktu saya mau beli ragu-ragu, dia muatnya 28 apa 25C ya, dan dia muat mentok di 28C. Ini saya pakai Grand Continental GP 5000, dan dia mentok di 28C. Dan kayaknya sih semua brand muat sih, dia masih ada sedikit space teman-teman.
cuman nggak begitu kelihatan ya, karena kan ada beberapa ban yang 28C-nya itu lebih tebal dari 28C ban-ban produk luar. Biasanya kayak Kenda, kayak Swallow itu 28C-nya lebih tebal. Tapi mudah-mudahan masuk sih. Sorry, ini ada sponsor ya. Dan kesimpulannya, apakah fork ini worth it? Kalau buat saya pribadi sih sangat-sangat worth it ya, karena bentuknya manis, harganya terjangkau, dan durability-nya saya belum bisa bilang. Cuman baca-baca di forum ada yang udah pakai 3 tahun dan itu kuat-kuat aja. Dan pertanyaannya, gimana nih kalau kena lubang crash bisa patah nggak? Iya bisa banget teman-teman. Makanya ini kan cocoknya dipakai untuk hybrid, road bike atau sepeda fiksi yang cuman diperuntukkan untuk di jalan aspal, nggak cocok untuk dipakai off-road ya. Jadi mungkin itu aja sih. Dan kalau ada lubang gede, ya masa lubang gede nggak kelihatan gitu kan. Hati-hati aja gitu. Sebelum kalau misalkan mau ngebut gitu, kita harus tahu dulu medan atau situasi jalanan yang akan kita lalui. Mungkin itu aja sih review singkatnya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa tulis di komen. Insya Allah nanti akan kita balas. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak, dadah. Dadah.